Ambillah ini, nak, ucapnya sambil menyerahkan cincin tersebut. Batu ini akan menemanimu. Ia bukan sekadar perhiasan, melainkan kunci rezeki dan harapan. Bila engkau memiliki keinginan, cukup kecup batu ini dan sebutkan keinginanmu dengan tulus. Maka alam akan mendengar dan doamu akan dikabulkan. Sebelum lanjut ke ceritanya, selamat datang kembali di Cerita Misteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan menyuguhkan cerita yang lebih seru dan mencekam. Selamat mendengarkan kisahnya. Di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, berdiri sebuah rumah gubuk reot yang hampir roboh dimakan usia. Atapnya bocor, dinding bilik sudah rapuh, dan lantainya hanya beralaskan tanah. Disitulah tinggal seorang kakek bernama Bapak Suma, berusia 70 tahun. Meski renta, tubuhnya masih kuat memanggul cangkul, berpanas-panasan di sawah. Demi satu alasan sederhana, memberi makan cucunya, Denny, anak laki-laki berusia 12 tahun. Denny adalah yatim piatu. Ayahnya meninggal karena kecelakaan saat bekerja serabutan di kota. Ibunya pun menyusul karena sakit yang tak terobati akibat tak ada biaya berobat. Sejak itu, Denny hanya punya sang kakek sebagai sandaran hidup. Namun hidup mereka benar-benar di bawah garis kemiskinan. Denny tidak pernah sekolah, bukan karena ia tidak ingin belajar, tetapi biaya sekolah yang terlalu berat bagi sang kakek. Setiap kali ia melihat teman-temannya berangkat dengan seragam putih merah dan membawa buku, ada perasaan iri yang menyesakkan dada. Sayangnya, teman-temannya justru sering mengejeknya. Itu si anak gembel!" teriak salah satu bocah desa. "Kasihan ya, nggak sekolah, mainnya sama cangkul doang," ejek yang lain sambil tertawa. Denny hanya bisa menunduk, menahan air mata. Ia sering duduk di tepi sawah, memandangi langit, berandai-andai bisa sekolah, punya sepatu, dan bisa membanggakan kakeknya. Namun Bapak Suma selalu menguatkan cucunya. "Denny, jangan dengarkan kata orang. Rezeki kita mungkin kecil, tapi kalau hati kita besar, Allah pasti kasih jalan," ucapnya dengan suara bergetar. Meski dalam hatinya ia sendiri kerap dilanda putus asa. Hari-hari mereka terus berjalan dengan kesederhanaan. Makan seadanya dari hasil sawah yang kadang tidak cukup. Malam hari, gubuk mereka diterangi hanya oleh lampu minyak kecil. Disitulah Denny sering bercerita tentang mimpinya, ingin sekolah, ingin jadi orang pintar, bahkan bercita-cita bisa mengangkat derajat kakeknya, agar tak lagi harus membanting tulang di usia senja. Namun, takdir seakan menyimpan sesuatu yang lebih besar untuk bocah miskin itu. Sore itu, menjelang azan asar, langit desa mulai berubah jingga. Denny berjalan sendirian menyusuri jalan setapak menuju hutan kecil tak jauh dari rumahnya. Ia membawa parang tua peninggalan ayahnya, hendak mencari kayu bakar untuk dapur. Suara burung sore terdengar bersahut-sahutan. Dedaunan bergoyang ditiup angin, dan suasana hutan terasa sepi, namun menyimpan misteri. Saat tengah mengumpulkan ranting kering, tiba-tiba ia mendengar suara aneh seperti erangan lirih. Denny menajamkan telinga, lalu mengikuti suara itu. Semakin dekat, ia melihat sesuatu bergerak di balik semak. Rupanya seekor monyet, tubuhnya kurus, matanya memandang penuh kesakitan. Kaki hewan itu terjepit oleh sebuah ban bekas yang entah dari mana bisa ada di sana. Monyet itu berusaha melepaskan diri, tapi semakin meronta, justru semakin melukai kakinya. Denny tertegun, hatinya iba. "Kasihan sekali," gumamnya pelan. Meski ada rasa takut-takut digigit, takut diserang, Denny memberanikan diri. Ia mendekat perlahan sambil berbicara lembut. "Tenang ya, aku mau bantuin." Dengan hati-hati, ia menekan ban bekas itu, lalu menggunakan parang tuanya untuk mencongkel. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya kaki monyet itu lepas dari jeratan. Hewan itu segera meloncat menjauh, lalu berdiri tegak di atas batu besar yang membuat bulu kuduk. Denny berdiri, adalah tatapan monyet itu matanya. Tidak seperti mata binatang biasa, ada kilatan aneh di dalamnya. Seolah mata seorang manusia yang penuh kesadaran. Tiba-tiba, suara berat menggema. Entah dari mana asalnya. "Anak manusia, hatimu bersih, tanganmu ringan menolong."
kau telah membebaskan utusan hutan ini. Denny terdiam, matanya terbelalak. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tak ada siapa-siapa. Namun, monyet itu masih menatapnya. Dan anehnya, bibir monyet itu bergerak, mengeluarkan suara seperti manusia. Kau akan dipanggil oleh penjaga hutan ini, karena perbuatanmu tidak akan sia-sia. Denny mundur beberapa langkah. Jantungnya berdegup kencang. Rasa takut bercampur penasaran. Hutan yang semula biasa saja, kini terasa dingin, penuh aura mistis. Di kejauhan, angin bertiup membawa suara azan asar dari surau desa. Suara itu seakan menjadi pertanda bahwa sesuatu baru saja dimulai dalam hidup Denny. Denny masih berdiri kaku di antara pepohonan. Angin sore tiba-tiba berhenti. Hutan menjadi sangat sunyi. Daun-daun seakan menahan napas. Dari balik kabut tipis yang perlahan muncul, tampak sosok manusia berpakaian serba putih, berjalan mendekat. Wajahnya teduh, namun sulit dikenali. Seperti bercahaya, langkahnya tidak menimbulkan suara sama sekali. Denny gemetar. Siapa Pak? Suaranya terbata. Sosok itu tersenyum samar. Aku hanyalah penjaga hutan ini. Kau telah menolong utusanku monyet itu. Anak manusia yang berhati bersih sepertimu jarang sekali ditemukan di dunia ini. Denny menelan ludah. Masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sosok putih itu lalu merogoh sesuatu dari balik jubahnya. Sebuah batu cincin kecil berwarna biru laut memancarkan cahaya lembut seolah menyimpan samudra di dalamnya. Ambillah ini nak, ucapnya sambil menyerahkan cincin tersebut. Batu ini akan menemanimu. Ia bukan sekadar perhiasan, melainkan kunci rezeki dan harapan. Bila engkau memiliki keinginan, cukup kecup batu ini dan sebutkan keinginanmu dengan tulus. Maka alam akan mendengar dan doamu akan dikabulkan. Dengan ragu, Denny mengulurkan tangannya. Cincin itu langsung pas di jari manisnya, seakan memang diciptakan khusus untuk dirinya. Saat batu menyentuh kulitnya, Denny merasakan aliran hangat menjalar dari ujung jarinya hingga ke dadanya. Jaga batu itu baik-baik, lanjut sosok putih itu. Namun ingat, gunakan hanya untuk kebaikan. Bila engkau serakah atau menyalahgunakannya, batu itu akan hilang selamanya. Seketika, sosok itu perlahan memudar, kembali larut ke dalam kabut putih. Suara monyet tadi pun lenyap, meninggalkan hutan dalam keheningan seperti semula. Denny berdiri terpaku. Napasnya terengah. Ia menatap cincin biru di jarinya. Cahaya lembutnya berkilauan, meski matahari hampir tenggelam. Apakah ini mimpi? Bisiknya. Namun tidak, batu itu nyata, berkilau di jarinya. Untuk pertama kalinya, Denny merasa hidupnya akan berubah. Dengan langkah tergesa, Denny kembali pulang dari hutan. Di pundaknya tergantung ikatan kayu bakar. Namun, yang membuat dadanya berdegup kencang bukanlah kayu itu, melainkan cincin biru laut yang kini melingkar di jarinya. Ia masih belum percaya sepenuhnya pada kejadian barusan, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Sampai di rumah gubuk reot itu, ia melihat kakeknya, Bapak Suma, sedang duduk di dipan bambu sambil mengelus perutnya yang kosong. Hari itu mereka hanya sempat makan singkong rebus seadanya di pagi hari. Dan kini, perut keduanya kembali lapar. Denny, dapat banyak kayu? Tanya kakeknya dengan senyum lemah. Lumayan, kek, cukup buat beberapa hari, jawab Denny sambil menaruh kayu bakar di dekat dapur. Namun pikirannya melayang pada pesan sosok berjubah putih tadi. Ia memandang cincin di jarinya. Cahaya biru itu berkilau samar di bawah cahaya lampu minyak. Rasa ragu bercampur harapan muncul dalam hatinya. Perlahan, ia mengangkat tangannya, lalu mengecup batu itu. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Aku ingin ada makanan, nasi hangat, ayam goreng, dan lauk lain, supaya aku dan kakek tidak kelaparan lagi." Beberapa detik, hening. Denny menatap sekeliling. Jantungnya berdetak kencang. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun, tiba-tiba, aroma harum menyeruak dari atas meja bambu mereka. Denny dan kakeknya soma-soma terkejut. Di atas meja yang tadinya kosong, kini sudah tersaji nasi putih mengepul, ayam goreng keemasan, sambal, lalapan segar, bahkan segelas air jernih. Semua tampak nyata, masih hangat seperti baru dimasak. Ya Allah!
"Denny, dari mana ini semua?" Suara kakeknya bergetar. Matanya terbelalak. Denny menatap cincin birunya, lalu menunduk. Aku juga nggak tahu, Kek. Tadi aku cuma berdoa lewat batu ini." Bapak Suma terdiam, lalu menatap cucunya dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati, ia tahu sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Namun rasa lapar yang tak tertahan membuat ia akhirnya berkata, "Apapun ini, mungkin pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Mari kita makan, Den." Mereka berdua pun menyantap makanan itu dengan lahap. Air mata Denny menetes tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat kakeknya makan dengan puas. Dan di sudut hati Denny, ia mulai sadar, cincin ini bukan sekadar hadiah. Ini adalah takdir yang bisa mengubah hidup mereka. Malam itu, setelah perut mereka kenyang oleh makanan ajaib dari cincin biru, Denny tidur dengan pikiran berkecamuk. Ia ingat wajah kakeknya yang lelah, tiap hari harus ke sawah. Dan ingat betapa gubuk reot mereka sering bocor saat hujan. Bahkan hampir roboh bila angin besar datang. "Kalau saja aku bisa bikin rumah buat kakek," batin Denny sebelum terlelap. Keesokan harinya, selepas subuh, Denny menatap cincin biru itu dengan penuh tekad. Ia menunggu sampai kakeknya keluar sebentar ke sawah. Saat suasana rumah sepi, ia mengecup batu cincin itu dengan khidmat, lalu berbisik pelan, "Aku ingin rumah sederhana, tapi kokoh, supaya aku dan kakek nggak kehujanan lagi. Rumah yang layak buat kami tinggal." Awalnya, hening. Angin hanya menyapu pelan dedaunan di sekitar gubuk. Namun tiba-tiba, tanah di bawah rumah itu bergetar halus. Denny terperanjat, berdiri dengan mata terbelalak. Dinding bambu reot mulai bergetar. Atap jerami yang bolong perlahan lenyap, seolah larut ke udara. Dalam hitungan detik, gubuk rapuh itu berubah. Kini berdiri sebuah rumah sederhana, berdinding tembok, beratap genteng merah, dengan jendela kayu dan pintu yang kuat. Lantainya pun sudah semen rapi, bukan lagi tanah becek. Meski tidak megah, rumah itu tampak kokoh dan nyaman, sebuah rumah yang layak bagi seorang kakek dan cucunya. Denny berdiri terpaku, hampir tak percaya. Tangannya menyentuh dinding rumah baru itu. Terasa dingin dan nyata. Air matanya menetes, kali ini bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Tak lama kemudian, Bapak Suma pulang dari sawah. Ia berhenti di jalan setapak, menatap rumah yang sudah berubah itu. Tongkat kayu yang ia bawa hampir terlepas dari tangannya. "Ya Allah, ya Allah, Denny, ini rumah kita?" Suaranya bergetar. Hebat. Denny menunduk, lalu menggenggam tangan kakeknya. "Iya, Kek, sekarang kita nggak usah takut hujan lagi. Rumah ini milik kita." Bapak Suma memeluk cucunya erat. Air mata menetes di pipinya yang keriput. "Denny, cucuku, aku nggak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Tapi kakek bahagia. Allah benar-benar mendengar doa kita." Sejak hari itu, hidup mereka mulai berubah. Namun, Denny juga ingat pesan, sosok berjubah putih. Jangan gunakan batu itu untuk keserakahan. Hari-hari berikutnya, rumah baru Denny dan kakeknya mulai menjadi buah bibir warga desa. Mereka yang biasanya hanya melirik sekilas ke arah gubuk reot itu, kini berhenti berjalan setiap kali melewati jalan kecil di depannya. Bukannya ini dulu rumah reot ya?" bisik seorang ibu-ibu pada tetangganya. "Iya, aku juga heran. Kemarin masih bocor, sekarang temboknya kokoh, gentengnya baru. Dari mana mereka dapat uangnya?" sahut yang lain dengan nada curiga. Anak-anak yang dulu mengejek Denny, kini menatapnya dengan heran. Bahkan ada yang mulai iri. "Dia itu miskin kan? Kok bisa punya rumah baru? Jangan-jangan ada orang kaya yang ngasih?" Denny mendengar bisikan-bisikan itu, tapi ia hanya menunduk. Ia ingat pesan sosok berjubah putih. Rahasia batu harus dijaga. Sementara itu, di rumah baru yang sederhana namun kokoh itu, Denny mulai merasakan kebahagiaan kecil. Ia tak lagi tidur dengan lantai tanah dingin, tak lagi harus menadah ember saat hujan turun. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Ia masih belum bisa sekolah. Suatu malam, sebelum tidur, Denny duduk di dekat lampu minyak. Ia memandangi cincin biru itu
dengan penuh harap. Ia lalu mengecup batu itu dan berbisik lirih. Aku ingin punya buku, pensil, seragam sekolah, dan tas. Aku ingin bisa belajar seperti anak-anak lain. Sekejap kemudian, meja bambu kecil di sudut rumah bergetar pelan. Denny menoleh, matanya melebar. Di atas meja itu, kini sudah tersusun buku tulis baru, beberapa pensil, seragam putih mara yang rapi, dan sebuah tas sederhana berwarna biru. Air matanya menetes lagi. Ia segera memeluk tas itu, mencium seragam sekolahnya. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa sekolah. Keesokan harinya, Denny memakai seragam barunya. Bapak Suma menatapnya dengan bangga. Matanya basah. Cucuku, kakek nggak pernah sangka bakal lihat kamu pakai seragam ini. Pergilah nak, belajarlah yang rajin, jangan dengarkan omongan orang. Namun, ketika Denny melangkah ke sekolah, suasana tidak seperti yang ia bayangkan. Beberapa teman yang dulu mengejeknya, kini menatap dengan sinis. Ada juga yang berbisik-bisik di belakangnya. Dia tiba-tiba punya seragam baru. Dari mana uangnya? Pasti aneh. Iya, jangan-jangan dia pakai ilmu hitam. Denny menggenggam erat tasnya. Ia ingin sekolah, ingin belajar. Tapi bayang-bayang kecurigaan orang desa mulai mengikutinya. Beberapa minggu kemudian, desas-desus aneh mulai merebak di desa. Warga tidak lagi hanya heran, tapi mulai berspekulasi tentang keajaiban yang menimpa rumah dan kehidupan Denny. Aku bilang, itu anak pasti pakai ilmu gaib, kata salah satu ibu, sambil mengebas-ngebaskan sapu lidi. Lihat saja, dari rumah reyot sekarang jadi bagus. Nggak masuk akal, timpal yang lain. Anak-anak yang dulu mengejek Denny pun mulai menatapnya. Dengan campuran kagum dan takut, mereka menjauh, tapi tetap memperhatikan setiap langkah Denny di sekolah maupun saat bermain di halaman rumah. Sementara itu, Denny sendiri tetap polos dan tulus. Ia tidak pernah membicarakan cincin biru itu kepada siapapun. Setiap keinginan selalu diucapkan dalam hati, dan setiap doa selalu untuk kebaikan dirinya dan kakeknya. Suatu sore, Denny duduk di tepi sungai dekat rumah, melempar batu kecil ke air sambil melihat bayangan langit sore. Ia merasakan sesuatu yang aneh, angin dingin berhembus, seakan membawa bisikan lembut. Anak manusia, hatimu murni, jangan takut. Aku akan selalu menjaga. Tapi ingat, orang-orang yang iri bisa berbahaya jika mereka tahu rahasiamu. Denny menggenggam cincin birunya. Ia sadar, cincin itu tidak hanya memberi berkah, tapi juga menarik perhatian makhluk atau kekuatan gaib di sekitarnya. Hatinya campur aduk antara senang, karena bisa menolong kakek dan takut. Jika rahasianya terbongkar, keesokan harinya, berita tentang keajaiban rumah Denny sampai ke telinga kepala desa. Kepala desa yang bijak memutuskan untuk mengamati, bukan langsung menuduh. Ia mendatangi rumah Denny dengan langkah hati-hati. Denny, Bapak dengar kabar dari warga, kata kepala desa sambil menatap cucu kakek Suma. Denny menunduk, jantungnya berdebar. Kau tidak melakukan hal buruk kan? Tanya kepala desa lembut. Denny menggeleng, mencoba tersenyum. Tidak, Pak. Aku hanya ingin bisa hidup layak dan sekolah. Itu saja. Kepala desa tersenyum tipis. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa, tapi juga melihat ketulusan anak itu. Ia pun memutuskan untuk membiarkan Denny tetap sekolah dan hidup di rumah barunya, sambil diam-diam mengamati. Namun, di sudut hutan, tempat Denny pertama kali bertemu monyet dan sosok berjubah putih, sesuatu bergerak perlahan di balik pepohonan. Mata yang bercahaya menatap rumah Denny dari kejauhan. Keajaiban cincin biru telah menarik perhatian penjaga hutan dan makhluk-makhluk lain yang tak terlihat. Hidup Denny kini mulai berubah. Bukan hanya lebih layak, tapi juga dilingkupi aura mistis yang perlahan akan menguji keberaniannya. Beberapa hari setelah kunjungan kepala desa, Denny mulai merasakan perubahan yang aneh. Kadang, benda-benda di rumah bergerak sendiri. Lampu minyak yang tadinya padam tiba-tiba menyala. Dan kadang, terdengar bisikan lembut di tengah malam, seolah ada yang menuntunnya. Suatu malam, ketika Denny tengah membaca buku pelajaran barunya, ia mendengar suara gemerisik di halaman rumah.
Ia menoleh dan terkejut melihat bayangan putih samar bergerak di antara pepohonan. Jantungnya berdegup kencang, tapi rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. Siapa? Siapa di sana? Bisik Denny. Bayangan itu perlahan mendekat, dan mata Denny terpaku saat sosok itu muncul. Sosok berjubah putih, sama seperti yang memberinya cincin biru. Denny, kau telah menggunakan batu itu dengan tulus, tapi kini waktunya kau belajar tentang tanggung jawab. Suara sosok itu terdengar lembut, namun penuh wibawa. Denny menggenggam cincin birunya, napasnya terhenti. Apa maksudnya, Pak? Sosok putih itu tersenyum samar. Setiap permintaan memiliki konsekuensi. Ada kekuatan yang akan menguji keberanian dan ketulusan hatimu. Kau harus siap menghadapi tantangan dari orang-orang yang iri dan dari makhluk-makhluk yang hidup di hutan ini. Denny menelan ludah. Hatinya campur aduk antara takut dan penasaran. Apakah aku harus melawan mereka? Tanya Denny pelan. Bukan melawan, nak, tapi memahami. Gunakan batu itu hanya untuk kebaikan. Dan jangan sekali-kali menyerah. Jalanmu akan berat, tapi hatimu akan tetap bersih. Itu yang akan membimbingmu. Jawab sosok putih itu. Sosok itu kemudian melayang ke udara. Menghilang di antara kabut malam, Denny menatap langit gelap. Jantungnya masih berdebar. Ia sadar, hidupnya kini tidak lagi hanya tentang makan atau rumah, tapi juga tentang tanggung jawab terhadap kekuatan yang baru dimilikinya. Keesokan harinya, saat Denny pergi ke sekolah, beberapa anak desa yang dulu mengejeknya mulai berbisik-bisik. Beberapa menatapnya dengan tatapan cemburu, sementara beberapa lainnya tampak ketakutan. Denny merasa ada sesuatu yang berbeda mata. Mereka seakan bisa merasakan sesuatu yang tidak tampak oleh dirinya. Di balik rasa penasaran itu, Denny menggenggam cincin birunya erat. Ia tahu, apapun yang terjadi, batu itu akan menjadi kunci hidupnya, sekaligus ujian bagi keberaniannya. Dan di hutan, mata yang bercahaya dari makhluk-makhluk yang tak terlihat tetap menatap rumah Denny. Mereka menunggu untuk melihat apakah anak manusia ini layak menerima keajaiban yang telah diberikan kepadanya. Beberapa hari kemudian, Denny mulai berani menggunakan batu cincin biru untuk hal-hal kecil yang bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ia melihat tetangga yang sakit karena kekurangan obat, lalu malam hari mengecup batu itu dan berbisik, "Aku ingin tetangga Pak RT sembuh dari sakitnya." Keesokan paginya, tetangga itu benar-benar tampak sehat. Wajahnya berseri-seri. Berita tentang kesembuhan misterius ini mulai menyebar, dan warga desa yang dulu mencurigai Denny kini semakin bingung. Anak itu, rumahnya sudah bagus. Sekarang, orang-orang sembuh. Karena dia, gumam seorang ibu sambil mengelus dagunya. Ini gaib, pasti ada hubungannya dengan ilmu hitam. Bisik yang lain, Denny sendiri tak ambil pusing. Ia hanya tersenyum kecil, tetap menekankan pada dirinya sendiri untuk menggunakan batu itu hanya untuk kebaikan, seperti yang dikatakan sosok berjubah putih. Namun, tidak semua warga senang. Beberapa orang mulai merasa iri dan takut, terutama anak-anak yang dulu sering mengejeknya. Mereka diam-diam mengikuti Denny ke sekolah atau ke hutan, berharap melihat sesuatu yang aneh. Suatu sore, saat Denny sedang menyiapkan makanan untuk kakeknya, ia melihat sekelompok anak desa bersembunyi di balik pepohonan. Mengintip gerak-geriknya, Denny menelan ludah. Tapi kemudian tersenyum pelan. Ia sadar, ini adalah bagian dari ujian. Bagaimana ia akan menghadapi rasa iri dan ketakutan orang lain tanpa menyalahgunakan kekuatan batu itu. Untuk pertama kalinya, Denny mencoba menggunakan batu itu secara halus. Ia mengecup cincin birunya dan berbisik, "Aku ingin mereka yang menatapku dengan iri melihat kebaikan yang kulakukan." Dan hatinya berubah menjadi penasaran untuk berbuat baik juga. Tidak lama kemudian, anak-anak itu tampak terdiam. Wajah mereka berubah, bukan takut lagi, tapi penasaran dan sedikit kagum. Mereka pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan yang campur aduk, mulai memikirkan perbuatan baik yang bisa mereka lakukan sendiri. Di rumah, Bapak Suma menatap cucunya dengan bangga. "Denny, kau bukan hanya membuat hidup kita lebih baik, tapi juga mulai mengubah hati orang lain. Kakek bangga padamu, nak." Denny menunduk,
Jantungnya berdebar, sadar bahwa kekuatan batu bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga untuk mengajarkan keberanian, ketulusan, dan kebaikan hati. Di hutan, mata-mata bercahaya dari makhluk-makhluk gaib tetap mengawasi. Mereka tersenyum samar, seakan mengakui bahwa Dini telah melewati ujian pertama dengan baik. Namun, mereka juga tahu tantangan yang lebih besar masih menunggu, dan tidak semua orang atau makhluk akan senang dengan keajaiban itu.